Shalom, sareng saben maka sanad tepin yang kami hinungkan apa baik teh kituntul lama kahit markau kahilad isadu pungsikaw kumat Tuhan tu harkau kesempatan takau imiamong iswang da kabaktian da online da tada bayna. Au to kapudi katimpun insan pakawagu sebagai kapelan takau ngamit yang sanan jemaat teh kituntul masih toko padi dat online dat kebaktian itu inakatimpun toko nadi kebaktian itu gereja dat mengikut padi keadaan semasa ada baik nanti masih pada agumo kes dah tiranau purata anu pada elang toko mentadi seminggu dengan katalib dari ngaka isawat dat di menahapod kes sangadau jadi kami yang dat masih pada sawat kapiam masih pada au milo kapia dat mi tetemung takaulah jadi ilana sambayangan takonat perkara teh supaya dat aidu kapia date penyakit covid dete mentari timpamukuran takau tumurun kapia kes supaya dat simbayan takau dat pahara da kabaktian dat masa-masa tabantalan karena bagi tepinay di apa na kanong vaksin ataupun apa na langkap mana di kayo langkap vaksin to serat katimpun mengungkap da gereja patimpun na kabaktian nga sebagai salah satu syarat dalam gereja nga perlu na di langkap dos da vaksin jadi na kakuan dari masa-masa di para kesempatan harap na kaya sana jamaat sidang ditinga ang langkap ngay dos dat vaksin. Sarang ko dirinat kapailan tako untuk data dabay nanti sebelum katimpun takaw makaw sambayang takaw sebagai persiapan takaw isuang dat ibadah takaw dat taro dabay na kau sambayang takaw ang pimpinan ko isuara tupuho dan tapinay ngami sambayang malay. Bapa kami yang di sorga yang kami sembah, tinggikan, muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji dan termulialah namamu ya Bapa. Karena Engkaulah Allah yang hidup, Allah yang luar biasa, Allah yang ajaib. Engkau Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Dan Engkaulah Allah yang menciptakan segala makhluk di muka bumi ini. Dan Engkau menciptakan manusia. Dan Engkaulah yang memberikan kami kesempatan untuk terus hidup dan bernafas. Terima kasih Tuhan. Dan pada pagi hari ini sebelum kami meneruskan dan memulai ibadah online di sidang kami di Tuntul Lama terlebih dahulu Tuhan kami mau mengundang menjemput supaya Tuhan Yesuslah yang akan menyertai kami memimpin melindungi kami sepanjang ibadah ini berlangsung daripada awal sehingga akhir. Dan kami juga mau berdoa menyerahkan anakmu yang melayani khususnya dalam penyampaian firman Tuhan pada hari ini kiranya Engkaulah yang akan mempersiapkan, memakai, mengurapi dia Tuhan di dalam melaksanakan tugas dan pelayanan yang telah Engkau berikan. Dan biarlah pada hari ini setiap jemaatmu yang menyertai ibadah ini diberkati, dikuatkan di dalam iman kami untuk terus tetap setia di dalam Tuhan. Dan kami juga mau berdoa Tuhan bagi semua jemaat dan saudara-saudara kami yang sedang sakit baik di rumah atau di rumah sakit pada ketika ini supaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Engkau melawati mereka, menjamah mereka, menyembuhkan mereka daripada apapun sakit penyakit yang mereka alami. Dan begitu juga bagi jemaat-jemaat Tuhan yang sedang dalam kesukaran kehidupan, Tuhan Engkau lawati mereka Tuhan, Engkau campur tangan dalam hidup mereka, berkati Tuhan supaya mereka diberkati baik dalam kebutuhan ekonomi mereka ataupun di dalam keperluan mereka sehari-hari Engkau mempercukupkan ya Tuhan. Dan apapun masalah yang dihadapi oleh jemaatmu biar Engkau campur tangan sehingga setiap jemaatmu akan beroleh ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan ya Tuhan. Dan pada pagi ini Tuhan kami juga mau berdoa bagi setiap ibadah yang diadakan seluruh muka bumi. Kiranya Tuhan Yesuslah yang memberkati mereka seperti mana Tuhan Yesus memberkati kami di tempat ini. Dan kami berdoa sekiranya ada roh iblis atau kegelapan yang coba mengganggu dan di dalam sepanjang ibadah ini kami di dalam nama Tuhan Yesus kami patahkan usir itu dari tempat ini dan kami berdoa kiranya ibadah online ini akan berjalan dengan lancar dan jaringan internet berjalan dengan baik
dan baik bagi penyampaian firman Tuhan ataupun dalam sepanjang ibadah ini Tuhan Yesus menyertai. Terima kasih Bapa, kami memulakan dan memulai ibadah online ini hanya dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Jemaat Tuhan yang dikasihi, sudah tiba waktunya bagi kita untuk memberikan uang persembahan atau persepuluhan, dan kita mempersiapkan hati dan diri kita masing-masing. Dan seperti yang lalu-lalu, buat masa ini semua persembahan kita ada dua cara untuk memberikan persembahan. Yang pertama, kita kumpulkan persembahan kita dalam satu rumah, simpan dalam satu envelope dan hantarkan kepada bendahari kita. Dan yang kedua, bagi yang ada kemudahan internet banking, bolehlah memberikan uang persembahan secara online ke akun sidang kita di ISIB kita untuk lama. Dan nomor account akan dipaparkan sebentar nanti. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap jemaat yang memberi pada hari ini. Dan mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, yang kami tinggikan, muliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sudah tiba waktunya bagi kami untuk memberikan uang persembahan, ya Tuhan. Dan sebelum itu kami mengucap syukur dan terima kasih, ya Tuhan, lewat pimpinan, penyertaan, pemeliharaan Tuhan di dalam pekerjaan kami, usaha kami, dalam apapun kehidupan kami, Engkau sudah menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap jemaat-Mu yang memberi pada hari ini, dan dengan berkat yang berkelimpahan dari Tuhan. Dan begitu juga bagi jemaat-jemaat kami yang sedang mengalami kesulitan kehidupan karena akibat daripada pandemi COVID-19 ini. Tuhan, Engkau lawati mereka, dan biar Engkau campur tangan, berkati kehidupan ekonomi mereka Tuhan, supaya mereka juga beroleh keberhasilan. Dan kami serahkan setiap uang yang pungut pada hari ini, baik secara online ataupun dihantar kepada bendahari, ke dalam tangan-Mu. Kiranya setiap persembahan ini dapat digunakan sepenuhnya hanya untuk kemuliaan dan kebesaran Tuhan. Berikanlah hikmat dan kebijaksanaan bagi anak-Mu yang telah diutus untuk menyimpan keuangan ini, supaya dia tahu untuk mempergunakan dan menyimpan keuangan ini sesuai dengan kehendak-Mu dan rencana-Mu, ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami, ucapan syukur kami di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Oh, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih
takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap akan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Angkat ku sorakan haleluya, namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku nyatakan Kau hebat, Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat kami Tuhan, Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Dengan iman katakan saudara, lembah yang gelap yang ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Angkat tanganku ku sorakan haleluya, namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Angkat tanganku nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Angkat tanganku ku sorakan haleluya, namamu berkuasa, bagimu Tuhan Yesus, bumi nyatakan. Ku angkat tanganku nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku ku sorakan haleluya, namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Kami percayalah Tuhan Yesus, Indonesia. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah
ternyata kau besertaku. Maka kuat roh dan jiwaku, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau Rajaku. Kau ku sembah. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Selamanya ku menyembah-Mu, Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat mengucap syukur untuk kesempatan yang Engkau berikan, karena kami dapat terus-menerus melihat kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan, tolong kami sebelum kami mendengar seluruh perkongsian firman Tuhan hari ini. Berikan kami fokus, penguasaan diri, ketenangan, dan biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang menuntun kami dari awal sampai selesainya pendengaran kami firman Tuhan hari ini. Tuhan, lindungi kami daripada segala kuasa-kuasa iblis, kuasa kejahatan, roh jahat, dan apapun bentuk gangguan yang ada di sekeliling kami.
pada waktu kami mendengar pemberitaan firman Tuhan. Tuhan, biarlah hamba-Mu yang Engkau utus untuk berbicara pada hari ini, Engkau urapi dengan kuasa Roh Kudus, supaya setiap perkataan yang keluar dari mulutnya menjadi suatu kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Ya Tuhan, kami percaya Roh Kudus-Mu memimpin kami sampai selesainya pendengaran kami hari ini tentang firman Tuhan. Ya Tuhan, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Salam untuk semua jemaat-jemaat Tuhan dimanapun Anda berada pada masa ini. Saya percaya kita dapat bertemu lagi di dalam rekaman video online ini oleh karena kebaikan, penyertaan, dan perlindungan Tuhan yang terus-menerus dalam hidup kita. PKP, Pempasi Kepe, oleh karena penyertaan, kuasa, dan pimpinan Yesus Kristus dalam hidup kita. Ya, tanpa membuang masa, mari kita melihat firman Tuhan hari ini yang terdapat di dalam Injil Lukas pasal 5 ayat 1 sampai ayat ke-11. Yesus memanggil pengikutnya yang mula-mula. Yesus memanggil pengikutnya yang mula-mula. Pada suatu waktu sedang Yesus berdiri di pantai Tasik Genesaret. Orang ramai berasak-asak hendak mendengar berita daripada Allah. Yesus nampak 2 buah perahu di pantai itu, tetapi nelayan sudah meninggalkan perahu dan sedang mencuci jala. Yesus menaiki salah sebuah perahu itu, yaitu perahu Simon. Lalu dia menyuruh Simon menolak perahu itu sedikit jauh dari pantai. Yesus duduk di perahu itu, lalu mengajar orang ramai. Setelah selesai mengajar, dia berkata kepada Simon, "Dayunglah perahu ke tempat yang dalam, lalu tebarkanlah jala untuk menangkap ikan." "Guru," jawab Simon, "sepanjang malam kami berjerih tetapi tidak menangkap apa-apapun. Tetapi karena Guru yang menyuruh, baiklah, saya akan menebarkan jala." Mereka menebarkan jala, lalu mendapat sedemikian banyak ikan sehingga jala itu hampir koyak. Oleh itu mereka meminta pertolongan rakan-rakan di perahu lain. Mereka memenuhi kedua-dua buah perahu itu dengan ikan sehingga perahu hampir tenggelam. Apabila Simon nampak apa yang telah berlaku, dia berlutut di hadapan Yesus sambil berkata, "Tinggalkanlah aku, ya Tuhan, aku orang berdosa." Simon dan semua orang yang bersama-sama dia kagum melihat banyaknya ikan yang dijala oleh mereka. Demikian juga halnya dengan rekan-rekan
Simon yang lain, yaitu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus. Yesus berkata kepada Simon, "Jangan takut. Mulai sekarang kamu akan menjala orang supaya menjadi pengikutku." Mereka menarik perahu-perahu itu ke pantai dan meninggalkan segala-galanya, lalu mengikut Yesus. Saudara, hari ini pembacaan kita berbicara tentang Yesus yang memanggil pengikutnya yang mula-mula. Saudara, di dalam pembacaan hari ini mengisahkan tentang beberapa orang nelayan yang telah semalaman menangkap ikan. Simon dan beberapa rekan-rekannya yang lain tidak mendapat seekor pun ikan, dan pada waktu itu mereka sedang membersihkan jala di tepi pantai. Yesus datang kepada mereka dan menyuruh Simon untuk menebarkan jala ke danau. Lalu apa yang terjadi, saudara? Mereka mendapat banyak ikan sehingga jala mereka hampir koyak. Saudara, apakah pelajaran-pelajaran penting yang dapat kita pelajari di dalam pembacaan kita pada hari ini? Yang pertama, saudara, kehadiran Yesus mengubah keadaan. Dimanapun Tuhan Yesus berada, pasti suasana di tempat tersebut akan berubah menjadi lebih baik. Kehadiran Yesus mengubah keadaan. Jika kita melihat di dalam pembacaan kita pada hari ini, ada dua situasi yang berbeza dapat kita lihat. Di ayat kelima mengatakan seperti ini. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Pertama, di dalam hal ini mereka tidak menangkap seekor pun ikan. Tetapi kalau kita melihat di ayat yang berikutnya, kita akan menemukan bahwa apabila Simon menebarkan jala ke dalam danau, mereka mendapat ikan yang sangat banyak sehingga mereka perlukan rakan-rakan mereka yang lain untuk menolong. Bahkan perahu yang mereka gunakan hampir tenggelam karena penuh dengan ikan. Saudara, jelas di dalam ayat ini, sebelum kehadiran Tuhan Yesus tidak berlaku apa-apa yang menyebabkan orang takjub. Tidak berlaku apa-apa yang menyebabkan orang heran dan melihat hal-hal ajaib. Tetapi setelah kehadiran Yesus, Simon menebarkan jala dan mendapati jala yang mereka tebarkan itu penuh dengan ikan. Saudara, ini membuktikan bahwa di mana ada Kristus, pasti di tempat itu berubah menjadi lebih baik.
Di mana ada Yesus, pasti ada hal-hal yang ajaib terjadi. Di mana ada Yesus, pasti ada harapan. Di mana ada Yesus, pasti ada perubahan yang luar biasa baik terjadi. Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan siapapun yang Ia jumpai, kecuali seorang muda yang kaya yang tidak sanggup melepaskan apa yang ada padanya. Saudara, dalam hal ini semua nelayan yang ada bersama-sama dengan Simon merasa takjub apabila melihat hal-hal yang luar biasa terjadi. Di ayat ke-9 mengatakan, dan semua orang yang bersama-sama dia kagum melihat banyaknya ikan yang dijala oleh mereka. Saudara, hal ini membuktikan bahwa peristiwa itu tidak pernah terjadi sebelumnya di dalam kehidupan Simon dan rakan-rakan yang lain. Tetapi pada waktu Yesus hadir, peristiwa itu terjadi pertama kalinya di dalam hidup mereka. Saudara, ini membuktikan kepada kita bahwa di mana ada Yesus, di mana ada Tuhan Yesus, pasti ada perubahan yang baik terjadi. Saudara, percayakah kita pada waktu kita dalam kesusahan, pada waktu kita dalam pergumulan, pada waktu kita dalam kesulitan, apabila kita datang sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, saudara, Simon dan nelayan yang lain sudah pastilah merasa hampa dan terkilan dengan pekerjaan mereka semalaman yang tidak mendapat seekor ikan pun. Tetapi pada waktu Yesus hadir bersama-sama mereka, sesuatu yang luar biasa mendatangkan sukacita dan kekaguman terjadi di antara mereka. Saudara, demikianlah juga dengan kita. Apabila kita merasa terkilan dengan kehidupan ini, merasa hampa dengan seluruh usaha dan pekerjaan kita di dalam hidup ini, bahkan pada waktu kita merasa tidak ada sesuatu pun yang kita perolehi setelah semalaman berusaha, ingatlah peristiwa yang terjadi di dalam Lukas 5. Peristiwa Simon dan nelayan yang lain melihat hal yang luar biasa terjadi pada saat Yesus hadir di dalam perahu mereka. Saudara, percayakah Anda ada perubahan baik yang dibawa oleh Tuhan Yesus di dalam hidup kita? Di dalam Lukas 13 ayat 11
kita dapat melihat orang yang dirasuk setan sekalipun disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Mereka yang tuli, besuh, lumpuh, semuanya disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Saudara, dalam hal ini jelaslah di mana ada Yesus pasti ada perubahan yang luar biasa terjadi. Yang kedua, saudara, apa yang dapat kita pelajari di dalam hal ini? Tuhan tahu keperluan kita. Tuhan tahu keperluan setiap kita dan tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Bukan seperti manusia yang terbatas untuk sesuatu hal yang tidak diajarkan ataupun tidak diberitahukan, tetapi Tuhan di sebaliknya tahu segala sesuatu dan bertindak tepat pada waktu Tuhan. Tuhan kadangkala tidak bertindak pada waktu kita merasakan perlunya Tuhan menolong. Kadangkala Tuhan tidak bertindak pada waktu kita merasakan inilah waktu Tuhan. Tetapi pada saat kita merasakan tidak ada harapan, kekecewaan, kehampaan, jerih payah, tidak berhasil, tidak ada apa-apa yang kita dapat, saat itulah kita akan melihat tangan Tuhan bekerja dengan luar biasa bagi kita. Saudara, di dalam Lukas 5 ayat 2-4 mengatakan seperti ini. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Saudara, kenapa Tuhan Yesus tidak datang awal-awal menolong Simon dan nelayan yang lain? Bahkan di sebaliknya, pada masa Simon dan rakan-rakannya sudah selesai menangkap ikan, dan ketika mereka sedang membersihkan jala, sebaliknya Tuhan Yesus menyuruh pula Simon untuk menebarkan jala lagi. Kenapa? Bukankah masalah tidak ada ikan selesai dengan lebih cepat kalau Tuhan Yesus datang lebih awal? Tidakkah Simon merasa gembira kalau Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan dia pada awalnya? Kenapa Tuhan Yesus membiarkan Simon merasa hampa? Kenapa Tuhan Yesus sanggup biarkan Simon dan nelayan yang lain merasa tertelan? Kenapa Tuhan Yesus biarkan mereka kampis barait? Kalau dusun bilang kampis barait itu tiada hasil apa-apa,
Mengenai pahilepuru hingga apa sengina na basing tanu kampis barait na mulik ka kamayan na panganurugi enggarit na panaw. Saudara, kenapa Tuhan Yesus sanggup biarkan Simon dan rakan-rakan dia yang lain kampis barait sampai pagi? Nah, kita perlu ingat Tuhan Yesus selalu hadir bersama-sama kita dimanapun kita berada. Tetapi pekerjaan tangannya ajaib kita rasakan pada masa paling sulit di dalam kehidupan kita. Kisah Simon dan rakan-rakannya ini mengajarkan kita bahwa tidak ada suatu hal pun yang manusia mampu lakukan tanpa kehadiran Tuhan Yesus. Bahkan di dalam firman Tuhan juga berkata, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa, kata Tuhan Yesus. Saudara, seekor ikan pun manusia tidak mampu sediakan. Apalagi jika menghadapi selautan masalah di dalam kehidupan ini. Tetapi firman Tuhan mengatakan kita lebih berharga daripada seekor burung pipit. Dan kita diperhatikan sungguh-sungguh oleh Tuhan dalam setiap keperluan hidup kita. Ya, saudara, di dalam Lukas 5 ayat 5 Simon mengatakan seperti ini, sepanjang malam kami berjerit tetapi tidak menangkap apa-apa pun. Bayangkan saudara, seorang nelayan perlukan ikan untuk meneruskan kehidupan mereka. Seorang nelayan perlukan ikan untuk keperluan, untuk mencukupi nafkah kehidupan mereka. Kalau tidak ada ikan, apa yang mereka mau makan? Apa yang mereka mau jual sebagai nafkah kehidupan dan masa depan mereka? Sudah tentulah tidak ada, saudara. Seorang nelayan perlukan ikan untuk hidup. Seorang tukang kayu perlukan kayu untuk hidup, untuk bekerja dan meneruskan kehidupan mereka. Bagaimana pula dengan orang Kristen? Apa yang kita perlukan untuk meneruskan kehidupan ini? Seorang Kristen perlukan Tuhan Yesus di dalam kehidupannya untuk meneruskan kehidupan. Semua kita perlukan Tuhan Yesus. Lebih-lebih lagi kita sebagai orang Kristen. Di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 7 mengatakan seperti ini, saudara. Serahkanlah segala kekhawatiran kamu kepada Allah, karena Dia mengambil berat tentang kamu. Masihkah kita ingat firman Tuhan ini? Ini sudah berkali-kali kita dengar, baik disampaikan oleh para gembala yang lain, oleh para pemimpin gereja yang lain. Saudara, hal ini sangat penting. Pada saat kita mengalami pergumulan,
pada saat kita susah, lebih-lebih lagi pada masa-masa ini. Banyak orang khawatir, banyak orang putus asa, banyak orang terkilan dengan pekerjaan mereka yang tidak begitu membawa keuntungan, bahkan hasil tidak seperti yang mereka pikirkan. Saudara, ingatlah Tuhan Yesus pedulikan setiap kita. Tuhan Yesus pedulikan kehidupan kita dengan satu syarat. Pedulikanlah Tuhan Yesus yang telah datang dalam hidup kita. Yang ketiga, pelajaran penting daripada pembacaan kita hari ini. Lukas pasal 5 ayat 11 mengatakan seperti ini. Mereka menarik perahu itu ke pantai dan meninggalkan segala-galanya lalu mengikut Yesus. Saya ingin bertanya, apakah murid-murid Tuhan Yesus kembali lagi kepada pekerjaan utama mereka sebagai nelayan setelah Tuhan Yesus memanggil mereka menjadi murid-muridnya? Apa jawaban kita? Ya atau tidak? Ya. Lihat Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Saudara, murid-murid Tuhan Yesus mulai kembali lagi kepada pekerjaan awal mereka setelah menjadi murid-muridnya. Kenapa mereka kembali kepada pekerjaan asal mereka? Sebabnya, saudara, murid-murid Yesus kembali menangkap ikan karena tidak tahu apa yang perlu mereka lakukan setelah guru mereka disalibkan, yaitu Tuhan Yesus sendiri, karena Roh Kudus pada masa tersebut belum turun kepada mereka. Seorang nelayan dari kecil sehingga dewasa sangatlah sukar untuk menjadi guru agama dalam masa 3 tahun. Tetapi murid-murid Tuhan Yesus ini berkorban sampai ke akhir hidup mereka demi sebuah hal yang sangat berharga mereka temui. Saudara, Simon dan rekan-rekannya melihat hal yang luar biasa terjadi di dalam hidup mereka, dan mereka mengambil suatu keputusan muktamad pada hari itu untuk mengikut Yesus. Meskipun mereka pernah patah semangat, meskipun mereka tergoda untuk kembali kepada pekerjaan lama mereka, tetapi di akhir kehidupan mereka, mereka tetap setia kepada Tuhan Yesus di dalam pelayanan mereka. Hanya ada satu orang yang mengambil keputusan sendiri dengan cara yang tidak tepat di dalam kehidupannya sebagai murid Yesus. Saudara, memang murid-murid Yesus kembali kepada pekerjaan asal mereka sebagai nelayan.
tetapi mereka bangkit dan kembali melayani Tuhan sampai ke akhir hidup mereka dengan sedaya upaya. Demikian juga sepatutnya dengan kita, saudara. Kita tahu murid-murid Yesus itu kembali menangkap ikan. Tetapi pada kali kedua mereka menangkap ikan, mereka juga tidak menemukan seekor pun ikan. Apakah arti sebenarnya hal ini? Ini mengajarkan kepada kita, saudara, apapun yang kita kerjakan, kalau itu di luar kehendak Tuhan, itu sia-sia dan mustahil. Tetapi semua yang kita kerjakan, kalau itu di dalam rencana Tuhan, pasti berhasil. Di dalam Lukas 5, Simon dan rakan-rakannya tidak mendapat seekor ikan pun pada waktu mereka pergi menangkap ikan. Manakala di dalam Yohanes 21 ayat 4 sampai 5 juga persis sama, mereka tidak mendapat seekor pun ikan. Tetapi Tuhan Yesus menyuruh mereka untuk menebarkan jala lagi, dan mereka mendapat ikan yang banyak. Saudara, ini menegaskan kepada kita, di luar Kristus kita tidak mendapat apa-apa pun. Saudara, apakah kesimpulan yang dapat kita perolehi daripada pembacaan kita pada hari ini? Pertama, kehadiran Yesus mengubah keadaan, dan karena itu kita perlu menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan Yesus supaya kita dapat mengubah hidup ini menjadi lebih bermakna. Yang kedua, Tuhan Yesus tahu semua keperluan kita. Karena itu, marilah kita selalu menyerahkan semua kekhawatiran dan seluruh pergumulan dan keperluan kita minta daripada Tuhan yang selalu memperhatikan hidup kita. Yang di luar Kristus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Karena itu kita perlulah hidup di dalam Kristus supaya kita dapat melihat hidup kita ini berguna dan bermakna. Yang keempat, saudara, kita perlu berusaha untuk berkorban suatu hal yang besar dalam hidup kita demi sebuah keutamaan yang kekal, yaitu bersama-sama dengan Yesus selama-lamanya. Saudara, sudahkah kita tinggalkan perahu kita di tepi pantai dan mengikut Yesus? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk pemberitaan firman Tuhan hari ini. Tuhan, tolong kami supaya kami tetap setia di dalam hidup kami. Kami tetap menghayati dan menyadari bahwa karena Tuhan Yesus, segala sesuatu di dalam hidup kami bermakna, berguna, dan kami melihat sukacita yang besar. Tuhan, tolong kami supaya kami mengingat Engkaulah yang peduli hidup kami, yang memperhatikan keperluan
dan kesusahan kami sepanjang hidup ini. Tuhan, ini hidup kami. Biarlah kami hidup di dalam Engkau dan ajarlah kami supaya kami tetap beriman di dalam apapun keadaan. Karena di luar Kristus kami tidak mendapat apa-apa pun. Tuhan, tolong kami. Biarlah firman-Mu itu bertumbuh di dalam hidup kami dan menghasilkan buah yang luar biasa sehingga orang lain juga turut diberkati. Tuhan Yesus, berkati rekan-rekan kami yang mendengar pemberitaan firman Tuhan hari ini. Berkati semua pemimpin gereja, hamba-hamba Tuhan yang siap selalu untuk melayani kami dimanapun mereka berada. Ya Tuhan Yesus, ini doa dan ucapan syukur kami pada hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada Pastor Nixon yang sudah membawa renungan firman Tuhan untuk kita semua di sidang Sabik Tentu Lama pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati pelayanan Pastor Nixon di sidang kita. Dan sebelum kita mengakhiri ibadah online ini, marilah kita berdoa khususnya bagi sidang kita supaya setiap jemaat di sidang ini terus dikuatkan, diteguhkan di dalam iman kita, dipelihara Tuhan, diberi kesehatan, diberkati Tuhan. Dan walaupun kita sudah lama kita tidak bertemu di dalam ibadah secara fisikal di gereja, tetapi biar berkat Tuhanlah yang akan menyertai kita semua. Dan marilah kita berdoa syafaat setiap waktu, setiap masa, bila-bila masa kita berdoa, agar pandemik COVID-19 ini segera berlalu dari daerah kita, dari negeri kita, dari negara kita, malahan dari seluruh muka bumi ini. Supaya kita ada kebebasan, baik dalam pekerjaan kita ataupun di dalam aktiviti kita di gereja ini. Jadi jemaat Tuhan, mari kita berdoa dan kiranya dan jemaat Tuhan yang di rumah juga turut berdoa dan saya pimpin dalam suatu kedengaran di tempat ini. Tuhan Allah Bapa kami di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih karena Kau sudah memimpin menyertai kami daripada awal sehingga akhir ibadah kami ya Tuhan. Dan kami juga bersyukur ya Tuhan lewat firman Tuhan yang sudah kami dengar, yang telah disampaikan oleh Pastor Nixon sebentar tadi. Kiranya Tuhan Yesus terus memakai, mengurapi Pastor Nixon di dalam pelayanan sidang ini, sehingga setiap jemaat dikuatkan, dibangun, dan diteguhkan dalam iman kami untuk terus setia dan percaya kepada Tuhan. Dan kami juga mau berdoa bagi firman Tuhan yang sudah disampaikan itu, kiranya buah-buah firman Tuhan ini akan bertumbuh dan berbuah di dalam hati setiap jemaat Tuhan yang sudah mengikutinya. Baik jemaat di Sabik Tentu Lama, di Merakau, ataupun di luar daerah Renau, dimanapun mereka berada Tuhan yang akan memberkati kami, meneguhkan, menguatkan iman kami ya Tuhan. Dan begitu juga kami juga mau berdoa syafaat khususnya bagi pandemi COVID-19 yang melanda dunia pada ketika ini Tuhan, supaya kami berdoa supaya di dalam nama Tuhan Kristus penyakit COVID-19 ini akan segera berlalu dari muka bumi ini ya Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan supaya Tuhan Yesuslah yang akan terus melindungi dan memelihara keselamatan dan kesehatan bagi semua jemaat di sidang Sabik Tentu Lama, baik yang berada di Tentu Lama ataupun di Merakau atau di luar daerah ataupun tempat yang jauh. Tuhan Yesus menyertai dan memelihara semuanya. Dan kami juga mau berdoa Tuhan khususnya bagi anak-anak kami dalam sekolah minggu khususnya yang sudah lama tidak berbakti dan tidak hadir dalam apalagi di dalam ibadah. Tuhan, Engkau terus memelihara anak-anak kami di sidang ini. Teguhkan, kuatkanlah iman mereka Tuhan, supaya mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Biarpun mereka masih kecil dan masih sukar untuk mengerti tentang keadaan semasa, tetapi Tuhan, Engkau yang memelihara hati dan pikiran mereka Tuhan, sehingga mereka tetap taat dan setia kepada Tuhan. Dan kami mau berdoa Tuhan, supaya satu hari nanti anak-anak ini juga akan ada waktu untuk berbakti kembali seperti yang lalu-lalu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus Kristus, dan kami juga mau berdoa menyerahkan aktiviti kami sepanjang minggu depan, baik aktiviti di gereja. Tuhan mempersiapkan bagi Pastor Nixon yang akan persiapkan firman Tuhan untuk minggu depan, mempersiapkan anak-anakmu yang melayani di dalam mengacara majelis
ibadah online pada minggu depan, ya Tuhan. Dan apapun aktiviti di gereja ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, karena Tuhan Yesuslah yang menyertai. Dan kami juga mau berdoa menyerahkan aktiviti kehidupan kami dan semua jemaat di sidang ini sepanjang minggu depan, baik dalam pekerjaan, perusahaan, apapun aktiviti. Tuhan Yesuslah yang menyertai, memberkati dalam apapun yang dilakukan, sehingga setiap jemaatmu akan mendapat berkat dan anugerah daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, dan jemaat Tuhan yang dikasihi, yang berada di Sebi, Tentu Lama, di Merakau, ataupun di luar daerah Ranau, dimanapun kamu berada, terimalah berkat anugerah pada kita Tuhan Yesus Kristus. Simpanlah di dalam hati kita dan di dalam keluarga kita. Nikmatilah berkat hidup bersama dengan Tuhan setiap saat, setiap waktu. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, ucapan syukur kami di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi, ibadah kita sudah berakhir di sini, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati dimanapun kita berada. Dan kita semoga kita akan bertemu lagi di dalam ibadah online pada minggu seterusnya. Sekian, Tuhan Yesus memberkati.